Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami melalui video ini. Pertama-tama saya akan perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya Agarius Ocean Jose, teman saya Angelina Elmaresa, selanjutnya Lipin, selanjutnya Marciana Elkin, dan yang terakhir yaitu Maria Fitriana Ega. Selamat menikmati. Selanjutnya saya akan membahas proses dan manfaat pekerjaan lapangan. Proses pekerjaan lapangan merupakan proses untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis dengan mengumpulkan bahan bukti secara objektif mengenai operasi entitas, mengevaluasinya, dan melihat apakah operasi tersebut memenuhi standar. Proses sistematis menunjukkan bahwa prosedur sudah disiapkan terencana agar dapat mencapai tujuan audit yang sebenarnya. Sedangkan persyaratan profesional berarti kebebasan penuh dari segala bias yang akan mempengaruhi pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti. Manfaat pekerjaan lapangan. Manfaat pekerjaan lapangan adalah untuk membantu memberi keyakinan dengan melaksanakan prosedur-prosedur audit yang ada di program audit sesuai tujuan audit yang ingin dicapai. Berikut ada beberapa strategi pekerjaan lapangan. Yang pertama ada kebutuhan pegawai. Nah, sebelum melakukan pekerjaan lapangan, sebaiknya direncanakan pula beberapa banyak staf yang akan dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan lapangan. Perlu diperhatikan juga jumlah serta kualifikasi berupa keahlian, pengalaman, dan disiplin ilmu yang dimiliki untuk melakukan audit. Yang kedua, kebutuhan sumber daya dari luar. Jika staf audit yang ada tidak memiliki keahlian khusus, maka harus melibatkan pihak luar dengan keahlian khusus yang dibutuhkan. Misalnya, staf ahli di bidang psikologi, kesehatan sosial, dan lain-lain. Namun dalam melibatkan pihak luar ini harus tetap diperhitungkan estimasi seberapa besar anggaran yang dibutuhkan, serta seberapa pentingnya pihak luar ini terlibat dalam proses audit. Yang ketiga, pengorganisasian staf audit. Selain staf audit yang berkompeten, dibutuhkan pula pengorganisasian yang baik di dalamnya. Misalnya, dengan membagi tugas sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensi staf audit. Dengan adanya pembagian tugas seperti ini, maka diharapkan audit yang dilakukan akan tepat sasaran. Yang keempat ada wewenang dan tanggung jawab. Karena dalam suatu proses audit melibatkan banyak staf, maka diperlukan suatu koordinasi berupa struktur komando dari tim audit. Dengan begitu, maka akan terjadi otorisasi dalam setiap line dan staf dalam tim audit. Yang kelima ada struktur pekerjaan lapangan. Nah, pada bagian ini, urutan-urutan program audit direncanakan. Aktivitas yang saling berurutan dan saling berhubungan direncanakan untuk meyakinkan bahwa terdapat susunan alur kerja. Aktivitas ini diidentifikasi dalam diagram dengan simbol-simbol yang saling berhubungan untuk menunjukkan adanya tahapan. Yang keenam ada waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan. Nah, karena aktivitas yang dilakukan bersama dengan aktivitas lainnya, maka diperlukan teknik pair untuk mencapai estimasi tahap-tahap kerja dan waktu keseluruhan. Estimasi waktu harus mencakup aspek administratif, estimasi untuk kegiatan non-operasi dan pendokumentasian serta penulisan draft laporan audit yang berisi hasil-hasil pekerjaan lapangan. Berikutnya ada metode pekerjaan lapangan. Nah, di sini ada 6 metode yang dapat digunakan, yaitu ada observasi, konfirmasi, verifikasi, investigasi, analisis, dan evaluasi. Jadi sih penting sekali bagi auditor untuk memilih metode mana yang sesuai untuk digunakan, serta penting juga untuk menyiapkan kelengkapan dalam menggunakan metode yang dipilih. Berikutnya ada metode
metode pendokumentasian. Bagian ini melibatkan akumulasi bahan bukti dan penyiapan kertas kerja. Bagian ini membutuhkan antisipasi hasil-hasil metode pekerjaan lapangan dan juga penggunaan akhir dari audit. Berikutnya ada penyiapan laporan. Struktur laporan seringkali dirancang pada proses awal audit. Struktur makro dari lapangan harus direncanakan. Hal ini merupakan tahapan penyajian temuan audit dan kerangka kasar dari bagian-bagian laporan. Juga struktur mikro laporan atau metode pengujian. Berikutnya ada rencana kontingensi. Rencana ini disusun untuk menghadapi situasi ketika audit tidak berjalan sesuai dengan rencana. Kontingensi harus diantisipasi dan kerangka harus disiapkan untuk situasi-situasi seperti contohnya kekurangan staf, tidak ada bahan yang bisa diaudit, indikasi bahwa kondisi proyek tidak material. Contohnya juga adanya halangan yang material dari klien atau kerusakan komputer atau masalah perangkat lunak lainnya. Tim audit dan pengarahan mandiri. Tim dengan pengarahan mandiri terpisah dari bentuk manajemen tradisional yang gemuk. Tim tersebut merupakan sebuah unit operasional yang umumnya terdiri dari staf ahli dalam berbagai bidang audit dan memiliki kepemimpinan, serta rotasi atau dasar-dasar lainnya. Dengan adanya tim ini, maka diharapkan akan ada evaluasi terhadap kualitas audit internal, serta adanya resolusi mengenai tujuan-tujuan dasar organisasi, independensi pekerjaan audit yang tidak bagus, dan pengambilan keputusan yang tidak memadai. Untuk yang selanjutnya yaitu audit berhenti kemudian lanjut. Ini merupakan satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan kuantitas audit adalah dengan menggunakan teknik audit berhenti kemudian lanjut. Teknik ini dapat meningkatkan jumlah aktivitas audit internal dalam waktu tempo yang sama, serta membantu menghilangkan audit dengan pengembalian yang rendah, yang melewati proses penyaringan awal. Konsep dasarnya yaitu dengan menghentikan audit selama survei pendahuluan atau pada waktu lainnya. Jika tidak ada indikasi adanya risiko yang substansial atau tidak ada temuan penyimpangan yang potensial, Komite audit dari Dewan Komisaris di Edition diperkenalkan dengan teknik ini dan kemudian meletakkannya karena audit ini yang pertama, memaksa tujuan aktivitas audit untuk memusatkan sumber dayanya pada hal-hal berisiko tinggi dan aktivitas-aktivitas dari perusahaan dan memberikan komite audit keyakinan bahwa lebih banyak upaya audit yang dihabiskan pada hal-hal tersebut daripada pada bidang-bidang berisiko rendah. Untuk yang kedua, memungkinkan fleksibilitas auditor untuk melakukan teknik ini, guna mengurangi atau meningkatkan lingkup audit dan memotivasi auditor untuk fokus pada aktivitas-aktivitas perusahaan yang akan menghasilkan temuan-temuan yang paling bermanfaat dan bernilai tinggi bagi organisasi. Untuk yang ketiga, meningkatkan jumlah audit di atas cakupan audit minimum, karena auditor melakukan lebih banyak audit dengan jangka waktu yang lebih pendek setiap tahun. Hai, saya Angelina Elmaresa akan membahas materi poin 5, 6, dan 13. Poin 5 akan membahas tentang Control Set Assessment atau CSA. CSA merupakan salah satu inovasi yang baru. Konsep ini diwujudkan dalam bentuk partisipasi klien terhadap kontrol internal. Hasil-hasil dari tahap audit ini bisa menjadi bagian laporan audit yang dijadwalkan atau bisa juga dilaporkan terpisah. Tahap pelaporan ini seringkali dilakukan menggunakan grafik-grafik yang berhubungan dengan tujuan utama dan tujuan dasar.
Poin 6 akan membahas tentang bagian-bagian pekerjaan lapangan. Tujuan-tujuan audit berbeda dari tujuan-tujuan operasi, sebagaimana prosedur audit juga berbeda dari prosedur operasi. Tujuan-tujuan operasi adalah hasil-hasil yang ingin dicapai manajer operasi, misalnya mendapatkan barang yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan harga yang tepat. Hanya menerima produk-produk dari pemasok yang memenuhi spesifikasi dan tercakup dalam jumlah yang dipesan. Memproses klaim asuransi dengan segera, benar, dan sesuai kebijakan. Prosedur operasi dirancang untuk melihat apakah tujuan-tujuan operasi akan tercapai. Misalnya, prosedur operasi dirancang untuk melihat apakah tujuan-tujuan operasi akan tercapai. Misalnya, adanya spesifikasi barang yang jelas dan eksplisit, penggunaan metode statistik yang sesuai dan menentukan jumlah yang diterima, operasi inspeksi teknis. Tujuan audit dicapai dengan menerapkan prosedur-prosedur audit untuk menentukan apakah prosedur-prosedur operasi berfungsi sebagaimana mestinya dan mencapai tujuan-tujuan operasi. Tujuan operasi ditetapkan oleh manajemen, sedangkan tujuan-tujuan audit ditetapkan oleh auditor. Prosedur-prosedur audit adalah sarana-sarana yang digunakan auditor untuk memenuhi tujuan-tujuan auditnya. Masalah-masalah yang ada dalam daftar hanyalah ilustrasi atau tidak dibuat daftar yang benar-benar lengkap. Audit SMART. Konsep SMART dikembangkan oleh audit pada Carolina Power and Light, singkatan dari Selective Monitoring and Assessment of Risk and Trend. Metode ini merupakan gabungan penentuan risiko dan audit analitis. Metode ini menggunakan indikator-indikator kunci sebagai elemen dasar dari proses audit. Terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama, pemilihan bidang-bidang kunci untuk pengawasan dan penentuan. Pemilihan bidang-bidang kunci untuk pengawasan didasarkan pada kriteria-kriteria berikut ini. Yang pertama, risiko yang dihadapi organisasi. Yang kedua, lingkungan kontrol. Yang ketiga, perubahan atau inisiatif baru. Yang keempat, bidang-bidang masalah yang diketahui. Yang kelima, kemampuan menggunakan teknik audit berbantuan komputer secara efektif dari segi biaya. Selanjutnya, mutu informasi, likuiditas aset, kontrak-kontrak utama, manajemen, dan pengawasan aktivitas oleh yang lain. Untuk tahap yang kedua yaitu pengembangan indikator-indikator kunci untuk pengawasan dan penentuan. Untuk kriterianya sebagai berikut. Pertama, penuh makna. Kedua, tepat waktu. 3, sensitivitas. 4, keandalan. 5, dapat diukur. Dan yang terakhir yaitu praktis. Untuk tahap yang ketiga yaitu implementasi. Prosedur yang mungkin dilakukan adalah penggunaan jumlah moneter, kuantitas rasio, atau persentase. Metode pengukuran dan frekuensi bervariasi tergantung pada bidang fungsional dari tujuan audit SMART dan risiko yang terlibat. Untuk tahap yang keempat, yaitu pemeliharaan teknik-teknik audit SMART dengan kriteria. Yang pertama, penugasan aktivitas-aktivitas audit SMART ke masing-masing anggota tim. Yang kedua, mengupayakan pendokumentasian yang layak dan penyimpanan tersentralisasi. Untuk yang ketiga, evaluasi periodik atas aktivitas audit. Dan yang terakhir yaitu pertimbangan penggunaannya selama proses perencanaan audit tahunan.
Carolina Power and Light mengemukakan hasil dari inovasi ini berupa efektivitas biaya yang mendukung proses audit internal tradisional. Berikut manfaat-manfaat utamanya. Yang pertama, meningkatkan penggunaan metode-metode audit terbatas. Yang kedua, meningkatkan upaya audit. Yang ketiga, memperbanyak audit yang efektif. Yang keempat, identifikasi masalah secara tepat waktu. Yang kelima, meningkatkan deteksi kecurangan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan perencanaan audit tahunan. Mengukur kinerja audit. Sesuai rumpun standar 1300, aktivitas audit internal harus menerapkan program pemastian kualitas dan peningkatan atau Quality Assurance and Improvement Program. Secara umum, program tersebut dilakukan untuk memastikan beberapa hal pokok, yaitu yang pertama, kesesuaian aktivitas audit internal dengan kode etik, definisi dan standar audit internal yang berlaku umum. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas aktivitas audit internal. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang-peluang untuk perbaikan dan peningkatan. Di dalam standar QAIP tersebut juga diatur bagaimana dan siapa yang melakukan penilaian terhadap aktivitas audit internal. Program tersebut dilakukan melalui review internal dan review eksternal. Review internal dilakukan secara terus-menerus sebagai bagian yang terintegrasi dengan proses manajemen aktivitas audit internal. Selain itu, review internal juga dilakukan secara berkala, baik oleh personil di dalam aktivitas audit internal sendiri atau personil lainnya di dalam organisasi yang menguasai kerangka profesional praktik audit internal. Sedangkan review eksternal dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun oleh pihak-pihak independen di luar organisasi dengan kompetensi dan prosedur yang diatur oleh kerangka profesional praktik audit internal. Untuk menetapkan ukuran kinerja yang efektif, Kepala Eksekutif Audit harus terlebih dahulu mengidentifikasi aspek-aspek dalam kinerja audit internal yang kritikal. Salah satu cara yang sering digunakan diantaranya adalah kerangka yang diadaptasi dari pemikiran Kaplan dan Norton, Balance Sheet Scorecard, yang menyarankan aspek pengukuran kinerja audit internal ke dalam perspektif. Yang pertama yaitu inovasi dan pembelajaran, yaitu untuk menjawab pertanyaan apakah audit internal mampu berkelanjutan dan menciptakan value. Untuk yang kedua, proses audit internal, yaitu untuk menjawab pertanyaan pada bidang apa audit internal memiliki keahlian. Untuk yang ketiga, manajemen atau auditi, yaitu adaptasi perspektif pelanggan, yaitu untuk menjawab pertanyaan bagaimana customer memandang audit internal. Dan yang terakhir yaitu board atau komite audit, merupakan adaptasi dari perspektif keuangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana audit internal memandang stakeholder. Baiklah, saya Maria Fitriana Ega. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang pengembangan standar. Auditor internal semakin lama semakin dalam masuk ke dalam arus operasi. Juga, mereka mulai mengevaluasi fungsi-fungsi manajemen yang belum memiliki standar. Standar harus sesuai dengan tujuan-tujuan operasi yang diperiksa. Untuk hal-hal yang bersifat teknis, standar harus divalidasi oleh seorang ahli yang secara teknis memiliki kompetensi sebelum diterima manajemen klien. Bila tidak ada standar, maka auditor yang akan membuatnya. Kemudian untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa standar tersebut wajar dan relevan, mereka meminta wakil lokal dari Dewan Keamanan Nasional untuk menelaah standar tersebut. Standar yang sudah divalidasi kemudian dibahas dengan manajemen klien dan diterima. Auditor kemudian bisa dengan yakin menggunakan standar tersebut untuk dibandingkan dengan pengukuran mereka. Pengembangan standar harus sesuai dengan tujuan-tujuan operasi yang diperiksa. Standar harus wajar dan relevan.
Kriteria untuk digunakan sebagai tolak ukur adalah yang pertama struktur komposisi dan operasi komite, yang kedua rencana program, praktik dan instruksi-instruksi implementasi, yang ketiga pengawasan, pemeriksaan dan pelaporan aktivitas. Selanjutnya, pengguna tolak ukur. Tolak ukur adalah pemilihan praktik-praktik terbaik yang dilakukan oleh organisasi-organisasi lainnya atau oleh bagian-bagian organisasi itu sendiri yang dimaksudkan untuk membawa pencapaian tujuan. Pengembangan tolak ukur biasanya merupakan hasil dari proses belajar. Arthur Andersen melakukan studi praktik-praktik global terbaik, global best practice, yang mengidentifikasi 4 tahap yang tepat untuk menentukan aktivitas-aktivitas yang akan meningkatkan upaya organisasi, yaitu analisis proses-proses audit, merencanakan studi, laksanakan studi, dan dapatkan pemahaman. Pengguna tolak ukur adalah proses audit yang diterapkan pada disiplin ilmu audit internal secara utuh untuk mengidentifikasi metode-metode yang inovatif dan produktif dan akan menghasilkan operasi audit internal yang lebih efisien. Penggunaan tolak ukur dapat digunakan untuk meningkatkan semua tingkatan fungsi audit internal. Penggunaan tolak ukur adalah pemilihan praktik-praktik terbaik yang dilakukan oleh organisasi-organisasi lainnya. Studi praktik-praktik global terbaik yang dilakukan oleh Arthur Andersen dikelompokkan dalam 4 tahap. Yang pertama, analisis proses-proses audit. Yang kedua, merencanakan studi. Yang ketiga, melaksanakan studi. Dan yang keempat, dapatkan pemahaman. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Marsiana Eltin akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi didefinisikan untuk mencapai pertimbangan yang benar secara matematis dan untuk menyatakan pertimbangan tersebut dalam hal apa yang diketahui. Evaluasi jarang digunakan untuk menentukan nilai moneter, tapi lebih pada menemukan hal-hal sejenis dalam istilah-istilah yang lebih dikenal seperti ketepatan waktu pemrosesan faktur atau akurasi matematisnya atau akurasi dalam pemeriksaan penerimaan. Selanjutnya, aspek-aspek operasi. Pengukuran yang dilakukan auditor internal biasanya akan diarahkan ke 3 aspek penting organisasi, yaitu yang pertama, kualitas mengklasifikasi pemesanan pembelian. Yang kedua, biaya menentukan daftar para pemasok yang memberi penawaran telah disetujui oleh penyedia pembelian. Yang ketiga, jadwal menentukan apakah tanggal pemesanan pembelian dan apakah tanggal sesuai dengan permintaan. Selanjutnya, pengujian. Tujuan umum dalam pengujian adalah bagi auditor internal, pengujian berarti pengukuran hal-hal yang representatif dan perbandingan hasilnya dengan standar atau kriteria yang ditetapkan. Dengan tujuan adalah untuk memberi auditor dasar bagi pembentukan opini audit. Tujuan khusus dalam pengujian. Yang pertama, validitas, yaitu kelayakan, keaslian, kewajaran. Yang kedua, akurasi, yaitu kuantitas, kualitas klasifikasi. Yang ketiga, ketaatan dengan prosedur, regulasi, hukum yang berlaku, dan lain-lain. Yang keempat, kompetensi kontrol, yaitu tingkat kenetralan risiko. Selanjutnya adalah merencanakan pengujian. Rencana tersebut harus diinformalkan dengan dokumentasi yang harus mencakup yang pertama, pendefinisian tujuan pengujian. Yang kedua, mengidentifikasikan jenis pengujian untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, pengidentifikasian kebutuhan pegawai yang mencakup keahlian dan disiplin ilmu yang dimiliki, kualifikasi pengalaman, dan jumlah. Yang keempat, menentukan urutan proses pengujian.
Yang kelima, pendefinisian standar atau kriteria. Yang keenam, pendefinisian populasi pengujian. Yang ketujuh, keputusan metodologi pengambilan sampel yang akan dilakukan. Yang kedelapan, pemeriksaan transaksi atau proses terpilih. Selanjutnya adalah pendefinisian standar kinerja atau kriteria dan populasi pengujian. Bisa berbentuk eksplisit dan implisit. Berbentuk eksplisit bila dinyatakan secara jelas dalam arahan, instruksi pekerjaan, spesifikasi, atau hukum. Dapat juga bersifat implisit bila manajemen mungkin telah menetapkan tujuan dan sasaran atau sedang mengupayakan penetapannya, tapi tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana mencapainya. Selanjutnya, pendefinisian populasi pengujian yang akan diuji harus dipertimbangkan sesuai dengan tujuan audit. Jika tujuannya adalah opini atas transaksi yang terjadi sejak audit terakhir, total transaksi mencerminkan populasi. Jika tujuannya adalah untuk memberi opini atas kecukupan, efektivitas, dan efisien sistem kontrol yang ditetapkan saat ini, maka populasinya mungkin lebih terbatas. Selanjutnya, metodologi pengambilan sampel yang akan dilakukan. Pemilihan sampel harus mengikuti rencana yang paling sesuai dengan tujuan audit, yaitu baik melalui pertimbangan maupun menggunakan metode statistik. Sekian presentasi dari saya, kemudian presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Poin 13 akan membahas teknik-teknik pemeriksaan transaksi-transaksi atau proses-proses terpilih. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, menganalisis. Yang keempat, memverifikasi. Yang kelima, menginvestigasi. Yang keenam, mengevaluasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.